Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Nivita Fidelia dengan NPM 2341115 from College Management 23D. Nah, di sini saya akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Apa sih yang kalian ketahui tentang hak atas kekayaan intelektual? Yuk kita bahas. Pengertian hak atas kekayaan intelektual. Haki adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang atau kelompok atas hasil karya intelektualnya. Sederhananya, haki adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya yang pikirannya seperti buku, musik, film, penemuan, desain, dan merek dagang. Mengapa haki penting? Haki memberikan kepastian hukum bagi para pencipta, sehingga mereka merasa aman untuk terus berkreasi dan mengembangkan ide-ide baru. Produk-produk yang dilindungi haki memiliki nilai tambah yang lebih tinggi karena dianggap sebagai produk asli dan berkualitas. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global. Hakim memberikan pengakuan atas hak cipta seseorang atas karya-karyanya. Ini adalah bentuk penghargaan atas usaha dan kreativitas yang telah dilakukan. Tujuan haki. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan adanya perlindungan hukum, para pencipta merasa aman untuk menciptakan karya-karya baru tanpa takut karya mereka dicuri atau ditiru. Nah, yang kedua, memberikan insentif bagi pencipta. Hakim memberikan kesempatan bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari hasil karya mereka. Yang ketiga, melindungi investasi dalam penelitian dan pengembangan. Perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan produk baru akan terdorong untuk terus berinovasi karena hasil karya mereka dilindungi oleh hukum. Jenis-jenis haki. Yang pertama, hak cipta, melindungi karya cipta seperti buku, musik, film, software, dan lain-lain. Yang kedua, merek, melindungi tanda yang digunakan pada barang atau jasa untuk membedakan dengan barang atau jasa lainnya. Nah, yang ketiga, paten, melindungi invensi atau penemuan baru yang bersifat teknis. Nah, yang keempat, desain industri, melindungi bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi suatu produk yang memiliki karakter estetika. Nah, yang kelima, indikasi geografis, melindungi nama atau tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk. Manfaat mendaftarkan haki. Nah, yang pertama, dengan adanya pendaftaran haki, maka memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, yang kedua, konsumen cenderung lebih percaya pada produk atau jasa yang memiliki perlindungan haki. Nah, yang ketiga, haki menjadi jaminan kualitas sebagai konsumen, bahwa produk atau jasa yang digunakan asli dan berkualitas. Tantangan dalam perlindungan haki, pelanggaran haki yang marak, pembajakan, penyalinan karya secara ilegal seperti musik dan buku, pelanggaran hak cipta. Yang kedua, perkembangan teknologi, kemudahan dalam mengcopy karya secara digital. Yang kedua, penggunaan AI dalam karya baru. Nah, yang ketiga, kesadaran masyarakat rendah. Banyak masyarakat belum paham dengan pentingnya haki. Nah, yang kedua, biaya pendaftaran haki yang relatif mahal. Nah, yang keempat ini, tantangan dalam pembuktian. Terkadang sulit untuk membuktikan bahwa suatu karya adalah milik kita secara sah, terutama karya yang bersifat abstrak. Nah, contoh pelanggaran haki. Yang pertama, pembajakan. Menggandakan atau menyebarkan karya orang lain tanpa izin. Nah, yang kedua ini penyalinan merek, menggunakan merek dagang orang lain tanpa izin. Yang ketiga, produksi produk tiruan, membuat produk yang mirip dengan produk yang sudah dipatenkan. Kesimpulannya, hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut haki adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya intelektualnya. Haki sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.
mendorong inovasi dan kreativitas, serta meningkatkan nilai ekonomi suatu karya. Dengan mendaftarkan haki, pemilik karya dapat mencegah penyalinan atau penggunaan tanpa izin, meningkatkan nilai bisnis, membuka peluang kerjasama, dan mendapatkan penghasilan tambahan. Sekian penjelasan dari hak atas kekayaan intelektual. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.